Dulu pada masa Nabi itu hukum, sekarang juga hukum. Jadi kalau pada masa Nabi itu bukan syariat, hari ini juga bukan syariat. Walaupun manusia berkumpul seluruh negeri, seluruh bumi. Jadi ada usaha orang-orang yang ingin merusak amal ibadah salat, ini sebenarnya sudah merupakan penghinaan kepada kita sebagai kaum muslimin yang masih berpegang teguh. Terima kasih. Saya ingin tanggapi persoalan yang terjadi hari ini di Indonesia. Ada sekelompok jamaah pada saat dia melaksanakan salat, sebelum salat dilaksanakan, dia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini bukan syariat dan tidak boleh menambah syariat dalam Islam. Kalaupun ada syariat yang lain, tapi tidak berkaitan dengan amal ibadah salat, itu pun tidak boleh ditambah. Karena ini termasuk dalam persoalan mengada-ngada dalam persoalan agama. Karena setiap orang yang mengada-ngada dalam persoalan agama, ini disebut dengan bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu pasti masuk neraka. Kalaupun ada syariat lain, tapi syariat itu tidak ada kaitannya dengan amal ibadah salat, jangan diseret, jangan dibawa untuk melaksanakan amal ibadah salat. Jadi amal ibadah salat itu tauqifiyah. Artinya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam proses pelaksanaan salat, dari kita berwuduk, dari kita bersuci, sampai kita mendirikan salat, sampai selesai salat, itu sifatnya adalah tauqifiyah. Artinya kita amalkan sesuai dengan Al-Quran. Kita amalkan sesuai dengan sunnah. Di dalamnya tidak ada logika, di dalamnya tidak ada akal, di dalamnya tidak masuk pikiran. Semuanya harus tunduk sesuai dengan apa yang telah dicantumkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana masyhuda. Surat yang ke-17 pada ayat yang ke-78. Tentang kewajiban, tentang perintah melaksanakan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Dan Nabi mengajarkan tentang salat. Jadi persoalan salat diajarkan Nabi cukup teliti, cukup sempurna. Nabi naik ke atas mimbar karena mimbar Nabi itu luas, kan? Besar, dibuat tinggi, enggak sama dengan mimbar kita hari ini. Kita hanya cukup untuk satu orang penceramah di atas podium. Nabi mencontohkan salat. Dari Rasul awali dengan takbir, kan? Sampai selesai, sampai salam. Kemudian Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Ini Nabi tidak pernah mulai dengan nyanyi Arab, dengan lagu Arab atau lagu-lagu yang lainnya. Jadi kalau memang mau salat beriktibar kepada Nabi, mau salat supaya salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sedikit saja, tidak usah banyak, sedikit saja kita masukkan sesuatu yang bukan syariat dalam salat, itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah, maka amalan itu akan tertolak. Jadi agama itu jelas, agama itu terang benderang. Bagaimana Rasulullah menyampaikan agama? Rasulullah menyampaikan agama laksana seekor burung yang terbang di angkasa, membolak-balikkan sayapnya sehingga orang terlihat semuanya nampak. Paruhnya nampak, lehernya nampak, badan bagian bawah nampak, kakinya nampak, bagian belakang nampak, karena dia membolak-balikkan badannya di udara. Demikian juga Nabi, lebih terang, lebih sempurna Nabi mengamalkan Islam. Jadi Islam jangan ditambah. Islam cukup diamalkan sebagaimana yang telah diperintahkan. Akhir ayat turun saat Nabi menyampaikan khutbah wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Arti makna akmal, makna sempurna adalah dulu pada masa Nabi syariat, sekarang juga syariat. Dulu pada masa Nabi itu hukum, sekarang juga hukum. Jadi kalau pada masa Nabi itu bukan syariat, hari ini juga bukan syariat. Walaupun manusia berkumpul seluruh negeri, seluruh bumi. Lalu menghadirkan sebuah syariat, padahal pada masa Nabi itu bukan syariat, namun syariat itu tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maka barang siapa yang menambah sesuatu dalam salat, itu dikategorikan dalam kategori bid'ah, dia akan menanggung dosa dan amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah kaum muslimin se-Indonesia, dan berhati-hatilah kaum muslimin yang ada di mana-mana di seluruh dunia tentang ada usaha-usaha manusia hari ini yang merusak generasi orang-orang yang tidak paham betul dengan Islam dengan menciptakan ajaran dan paham baru dalam Islam dengan bermacam model dan bermacam cara. Jadi kembalilah kepada pemahaman agama yang benar. Maka Nabi mengingatkan, yang diingatkan oleh Nabi pelajaran bagi kita hari ini. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, tatkala sunnahku dirusak oleh orang-orang yang setelahku. Dan ini kan terbukti, banyak manusia, banyak kelompok, banyak gerombolan yang hadir untuk merusak sunnah Nabi. Nabi sudah ingatkan, maka kita berhati-hati, berpegang teguhlah pada sunnah Nabi, maka akan diberikan pahala sama dengan pahala 100 orang mati syahid. Walaupun di akhir zaman memegang sunnah Nabi itu laksana kita memegang bara api dalam genggaman. Kalau bara api kita pegang, tangan kita akan hangus. Kalau bara api kita lepaskan, kita akan selamat. Tapi Islam itu akan padam. Jadi ada konsekuensi kita berpegang teguh pada agama yang lurus di akhir zaman. Jadi mudah-mudahan. Jadi ada usaha orang-orang yang ingin merusak amal ibadah salat, ini sebenarnya sudah merupakan penghinaan kepada kita sebagai kaum muslimin yang masih berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.